sini dari kelompok 1 Ekonometrika akan menjelaskan tentang judul uji validitas dan uji reliabilitas data primer. Dengan saya sendiri, Saiful Hadi Anwar dengan ujung NPM 027. Saya Nadia Dwi Repalinda dengan nomor akhir NPM 016. Saya Firania Janadian dengan akhir NPM 026. Saya Izra Setiadi dengan akhir NPM 036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian data primer, yang dimana pengertian data primer itu sendiri terbagi menjadi 3 poin. Di antaranya ada data primer, yang dimana data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau yang bisa disebut dengan responden melalui survei, wawancara, atau observasi lainnya. Di poin kedua juga ada data primer yang mencerminkan fakta dan persepsi langsung dari responden, sehingga penting untuk memastikan kekuatan dan keandalannya. Dan di poin terakhir, sebelum dianalisis, data primer harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas agar alat ukurnya benar dan konsisten. Yang kanan ada jenis data dalam statistik. Poinnya juga sama, ada 3, yang dimana diantaranya ada data kuantitatif, yang dimana data kuantitatif tersebut berupa angka yang dapat dihitung dan dianalisis statistik. Di poin kedua juga ada data kualitatif, yang dimana data kualitatif tersebut berupa kata, gambar, atau kategori. Di poin terakhir ada dalam penelitian kuantitatif, yang dimana dalam penelitian tersebut digunakan statistika deskriptif atau bisa disebut untuk menggambarkan data, dan statistika inferensial yang bisa disebut untuk menguji hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penelitian data primer. Yang pertama yaitu dengan menentukan variabel dan indikator berdasarkan teori. Dan yang kedua ada menyusun kuesioner dengan skala Likert 1-5. Yang ketiga ada melakukan uji coba awal dengan 30 responden dan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah itu, jika hasil datanya baik, maka dilanjutkan kepada pengumpulan data utama. Dan jika hasil datanya kurang baik, yaitu dengan melakukan uji ulang data. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya ada suatu item dikatakan valid apabila pertanyaan tersebut benar-benar menggambarkan variabel yang diteliti. Misalnya, variabel pengetahuan halal, maka item harus mengukur pengetahuan tentang halal, bukan tentang promosi atau harga. Di sini ada kriteria penentuan validitas. Jika R itu lebih dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Tapi jika R itu kurang dari R tabel, maka item tidak dinyatakan valid. Dan nilai R tabel ditentukan dari tabel R produk momen dengan DF N kurangi 2. Nah, contohnya jumlah responden atau N dengan jumlah 30, DF dengan jumlah 28, R tabelnya yaitu 0,362. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur atau kuesioner memberikan hasil yang konsisten dan stabil jika digunakan berulang kali. Nah, jika suatu instrumen reliable, maka hasil pengukurannya tidak berubah-ubah walaupun dilakukan dalam kondisi yang sama. Reliabilitas juga sering disebut sebagai tingkat kepercayaan atau alat ukur. Jadi jika data hasil uji reliabilitas itu valid, berarti data tersebut tepat sasaran. Dan reliable artinya konsisten dan juga stabil. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam prakteknya. Langsung saja. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam tutorial masuk data primer ke dalam SPSS. Jadi untuk pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan sebuah data primer ya tentunya. Dimulai dari Q1-nya, Q1 sampai Q5 ada kesadaran produk halal, Q6 sampai Q10 ada pengetahuan produk, Q11 sampai Q15 citra perusahaan, Q16 sampai Q20 ada minat pembiayaan syariah. Dan di sini juga datanya itu sampai 30. Nah, selanjutnya kita harus apa? Kita masuk langsung ke dalam aplikasi SPSS-nya ya.
Nah, di sini kita masuk dulu ke variable view. Di variable view kita masukkan nomor. Nah, di nomor ini kita itu di labelnya dikosongkan saja. Lalu untuk measure jangan lupa diubah ke nominal. Setelah itu di sini desimal. Sebelumnya itu desimal di sini rata ya, semuanya ada 2. Namun kita turunkan menjadi 0 agar tidak ada 0,0 di dalam data view-nya. Itu seperti itu. Lalu kita masukkan Q1 sampai Q20 yang dimana kita isi labelnya ya. Labelnya sesuai yang ada di data primer yang ini. Isi semua dan jangan lupa di sini di measure kita ubahnya ke scale dari Q1 sampai Q20. Nah, maka selanjutnya yaitu kita pindahkan semua data ini ke SPSS. Kita copy lalu ke SPSS, lalu masuk ke menu data view. Di sini kalian tinggal Ctrl V aja untuk tempelkan dan otomatis akan seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan menguji validitas dan reliabilitasnya ya. Untuk langkah-langkahnya kita masuk ke menu analyze di atas, terus ke scale, lalu reliability analyze. Nah, terus di sini kita masukkan satu persatu kategorinya, dimulai dari kesadaran produk. Nah, setelah dimasukkan, jangan lupa kita masuk ke menu statistik di sini, dan jangan lupa kita checklist semua yang ada di sini. Pastikan sama seperti ini ya. Lalu continue dan kita pencet OK. Nah, kita hasilnya akan seperti ini. Nah, apa yang dilihat? Pertama yang kita lihat ada reliability-nya dan correction item total correlation. Ada hasilnya. Kita lihat di reliability statistik dan item total statistik di correction item total correlation. Nah, di sini untuk setiap produknya ini di sini tuh untuk menguji validitasnya ya. Apakah ini tuh sudah sesuai dengan tabel R gitu. Yang mana kita bisa lihat di sini apakah sudah sesuai dengan tabel R, yang dimana kita itu di DF-nya itu kita punya data itu sekitar 30 dikurangi 2, jadi di sini. Apakah sudah lebih dari 0,361? Apabila lebih dari 0,361 itu sudah valid ya. Apabila kurang, maka data itu tidak valid. Kita lihat di hasil uji validitas dan reliabilitas kita di sini, apakah ada yang lebih dari atau kurang dari 0,361. Di sini kita terlihat bahwa di Q3 ya, di sini itu tuh minus, bahkan kurang dari 0,31. Terus apa yang selanjutnya kita lakukan? Yakni kita menghapus Q3 ini agar semuanya valid. Dan kita bisa lihat di sini reliability Cron base alpha-nya lebih dari 0,60. Dan untuk interpretasinya dari hasil uji reliabilitas variabel kesadaran produk halal, nilai Cron bench alpha sebesar 0,681. Artinya instrumen ini reliable, namun dari 5 pertanyaan hanya 4 yang valid karena satu item memiliki korelasi negatif. Jadi item tersebut sebaiknya dihapus agar kualitas instrumen lebih baik. Oke, karena ini baru satu kategori ya, lanjut kita ke kategori selanjutnya. Kita masih menggunakan metode yang sama, yaitu ke analyze, scale,
reliability. Nah, tadi ini jangan lupa dikembalikan terlebih dahulu dan kita memakai kategori pengetahuan produk ya. Masukkan, oke. Nah, sama seperti tadi kita lihat di reliability statistik dan correction item total. Nah, dari hasil uji reliabilitas variabel pengetahuan produk didapat nilai Cron bench sebesar 0,711 yang berarti reliable. Namun terdapat satu butir pertanyaan dengan nilai korelasi 0,229 yang tidak valid. Setelah item tersebut dihapus, nilai alpha meningkat menjadi 0,797. Artinya instrumen ini semakin konsisten dalam mengukur pengetahuan responden. Lalu kita ke kategori selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel citra perusahaan, nilai Cron bench alpha sebesar 0,605. Berarti kuesioner ini masih tergolong reliable. Namun dari 5 pertanyaan, hanya 3 yang valid karena 2 lainnya memiliki korelasi di bawah 0,61. Setelah item yang tidak valid dihapus, reliabilitas meningkat menjadi 0,753 sehingga instrumen bisa digunakan dengan hasil yang lebih baik. Kita lanjut ke kategori selanjutnya menggunakan metode yang sama. Nah, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS diperoleh nilai Cron bench alpha sebesar 0,785 sehingga instrumen penelitian untuk variabel minat pembiayaan syariah dinyatakan reliable karena nilainya lebih besar dari 0,6. Selain itu semua item Q16 sampai Q20 memiliki nilai corrected item total correlation di atas 0,361 yang berarti semua pertanyaan valid dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nah, jadi untuk kesimpulannya secara keseluruhan seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliable. Beberapa item seperti Q3, Q7 dan Q13 dan Q14 memiliki korelasi rendah dan dapat dipertimbangkan untuk dihapus agar meningkatkan reliabilitas total. Dan dengan hasil ini kuesioner layak digunakan untuk analisis selanjutnya seperti uji regresi, korelasi, dan analisis faktor. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.